Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Erinu Devianti Atmajakusuma, CGP Angkatan 10 di PGP Kabupaten Bandung. Saya dari SMKN 1 Cilengkrang. Saat ini saya akan mendemonstrasikan untuk demonstrasi kontekstual modul 2.2. Untuk siklus yang pertama, masalahnya adalah siswa pintar cenderung tidak bisa diam saat pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Banjar, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya nih Pak Banjar sama Pak Agus? Alhamdulillah, Bu. Baik. Oke, Alhamdulillah Bapak-Bapak, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3 ya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rindu Devianti berperan hari ini sebagai observer. Nah, Pak Banjar sebagai coach dan Pak Agus sebagai coachee. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalur alur tirta. Apakah selama ini kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Nah, tahapan tirta meliputi apa saja Pak Banjar? Masih ingat nggak kira-kira nih? Ya Bu, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Pak, mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian, saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Banjar, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Banjar? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, menurut Bapak kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang Pak Banjar inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Banjar dan Pak Agus untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Selamat pagi Pak Agus, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Pak Banjar, kabar baik, sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa dari Pak Agus? Saya lihat kok kurang bersemangat. Iya nih Pak, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat sekali selesai. Dan kalau sudah selesai, langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman yang lain. Oh, berarti dalam pembelajaran di kelas Pak Agus ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nanti, apa yang menjadi harapan Pak Agus? Yang saya harapkan dari coaching ini, hari ini Pak, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Agus, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut menjadi gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini kurang cocok Pak, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai ya terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju.
Sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman yang lainnya untuk diajak main. Padahal sudah saya suruh diam tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu kadang malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu teman yang lainnya. Betul Pak, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga kita tidak ada tugas yang dikerjakan. Ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat siswa Pak Agus kembali fokus dan kondisif dalam pembelajaran? Ya, menurut saya, mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli, gitu ya. Sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman yang lainnya. Pada kegiatan ini anak saya sudah selesai duluan, akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misal dalam memberi tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberi pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Ya Pak, kalau itu saya setuju. Karena dengan menggunakan metode tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Pak. Nah, tadi Pak Agus mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Agus, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Agus berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Ya, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Bisa jadi juga mengganggu temannya. Betul Pak, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif atau negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Ya, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugas yang belum selesai. Ya Pak, nah menurut Pak Agus, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Agus itu seperti apa? Sehingga anak-anak ini tidak sama. Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju presentasi. Ya Pak, nah menurut Pak Agus, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Agus itu seperti apa? Sehingga anak-anak ini tidak sama. Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena sering maju presentasi, selalu saya tunjuk anak yang pandai saja, sehingga anak yang pandai semakin pandai, dan yang kurang pandai menjadi takut. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama, dan saya standarkan dengan KKO yang masih level tengah, sehingga anak pintar cepat sekali selesai dan anak kurang pintar justru sangat lama. Begitu ya Pak, memang betul kegiatan Pak Agus itu seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya ya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Bapak tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku dari pemerintah, link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak juga tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju Pak, itu bagus sekali.
Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi Pak, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Agus munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya. Solusinya mungkin saya akan menuntut anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga nada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut, saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga seperti itu. Bagus sekali Pak, saya setuju. Nah, untuk strateginya kira-kira strategi apa yang Pak Agus gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesempatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa. Mungkin begitu kira-kira Pak. Bagus sekali Pak. Saya setuju dengan strategi yang Pak Agus terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Pak Agus laksanakan? Cepatnya, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh ya Pak Agus, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Agus dan peserta didik? Iya, ada Pak. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam Pak. Baik Pak, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Pak Agus. Nah, kira-kira menurut Pak Agus, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya, ya saya katakan kalau tidak 80% sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi yang baru. Bagus Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Agus terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Agus butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang, Pak. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Ya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Agus. Secara tidak disadari, Pak Agus sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Agus bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Pak. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapat solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih Pak Agus. Saya kira cukup untuk latihan coachingnya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rindu sebagai observer. Ya, terima kasih Pak Banjar selaku coach dan Pak Agus ya selaku coach. Luar biasa sekali ya percakapan hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Banjar sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, Pak Banjar tadi mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan tadi, kemudian identifikasi juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diinginkan oleh Pak Agus tadi. Nah, rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak Banjar yang akan menggunakan metode pembelajaran, sumber media serta media yang menarik
serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkap target dari rencana aksi tersebut. Kemudian, ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau tanyakan kepada Pak Banjar. Bagaimana nih perasaan Pak Banjar setelah melakukan percakapan coaching ini, Pak? Perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak, tadi Pak Agus menceritakan permasalahannya dan Pak Agus sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Nah, kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana, Pak? Apa sudah terlaksana? Ya Bu, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Agus sudah menunjukkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah mode pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke, terima kasih Pak Banjar. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Banjar dan ingin dikembangkan bisa terlaksana dengan baik ya Pak Banjar. Terima kasih kepada Pak Banjar dan Pak Agus untuk observasi kali ini. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.